Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله ورحمكم الله أجمعين. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-28 dari bulan Sya'ban di tahun 1446 Hijriah, biidznillah azza wa jalla, sebagai bentuk persiapan seorang muslim menyambut tamu yang mulia, tamu yang sangat agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, itu bulan Ramadan al-Mubarak. Maka kita berusaha untuk membekali diri kita dengan ilmu, dan ini sebaik-baik persiapan setiap muslim dan muslimah di dalam menyambut musim kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dua prinsip kepada setiap orang-orang beriman. Yang pertama adalah prinsip ilmiah, dan yang kedua adalah prinsip amaliyah. Apa itu prinsip ilmiah? Prinsip ilmiah yakni Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari setiap orang-orang beriman untuk beragama di atas ilmu, berakidah di atas ilmu, beribadah di atas ilmu, dan bermuamalah di atas ilmu. Oleh karenanya syariat mewajibkan atas orang-orang beriman untuk bertalabul ilmi, untuk mempelajari ilmu agama,
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang mulia, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah satu kewajiban atas setiap muslim. Karena Allah ingin kita menghambakan diri kepadanya dengan basirah, dengan ilmu. Bukan sebatas ikut-ikutan manusia, ya, bukan sebatas taklid a'ma kepada orang lain, tidak. Tapi Allah ingin kepada setiap muslim dan muslimah membangun tata cara beragamanya di atas ketetapan dalil, di atas basirah, di atas petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip ilmiah. Maka sebelum kita memasuki musim kebaikan Ramadan, kita hendaknya mengetahui, ya, hakikat siamu Ramadan, hikmah puasa Ramadan, syarat rukun puasa Ramadan, kemudian ibadah-ibadah apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia tersebut. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, beliau membuat sebuah bab di dalam Kitabul Ilmi di Sahih Bukhari beliau, bab dengan judul Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Bab kewajiban berilmu sebelum seseorang berucap dan beramal. Ya, maka ini, ya, gaya hidup orang-orang beriman. Hendaknya kita membangun ucapan kita di atas ilmu dan membangun amal, ya, kita di atas keterangan dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua adalah prinsip amaliyah. Apa itu makna prinsip amaliyah yang Allah ajarkan kepada orang-orang beriman? Prinsip amaliyah maknanya, setelah seorang mukmin, setelah seorang mukminah berusaha untuk berjalan di atas jalan-jalan talabul ilmi, maka hendaknya dia berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Ya, jangan sampai semangat kita dalam talabul ilmi hanya sebatas untuk mencari wawasan. Jangan sampai kita datang ke majelis ilmu hanya sebatas, ya, untuk mencari teori-teori ilmu, tidak. Tapi kita belajar untuk kita amalkan, karena amal adalah buah dari ilmu yang bermanfaat. Para ulama kita mengatakan, al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak membuahkan amalan seperti pohon yang tidak menghasilkan buahnya. Ya, maka kita belajar dan kita berusaha mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari sampai akhir hayat kita. Hendaknya kita berjalan di atas dua perkara ini. Kita gunakan waktu kita untuk talabul ilmi, kemudian kita gunakan waktu kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Maka para jamaah yang Allah muliakan, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah, kita akan membahas tentang fiqhus siyam, fikih puasa, dalam rangka menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Tapi poin yang pertama yang kita bahas terkait dengan masalah fiqhus siyam adalah ta'rifus siyam wa arkanuhu. Yang pertama kita bahas tentang definisi siyam, apa itu siyam, dan apa saja rukun siyam. Apa itu makna as-siyam dan apa saja rukun as-siyam. As-siyam maknanya kata para ulama
secara bahasa, di dalam bahasa Arab, kata asyam bermakna al-imsaku 'anis syai', menahan diri dari sesuatu apapun bentuknya. Ya. Maka orang yang menahan diri dari sesuatu apapun bentuknya secara bahasa dikatakan berpuasa. Ada orang menahan diri dari makan, maka dikatakan sedang berpuasa. Ada orang menahan diri dari berbicara, nggak mau ngomong, diam dari pagi. Ya, ditanya diam. Ya, gimana kabarnya akhi? Diam. Gimana kabarnya ukhti? Diam. Ah, ini secara bahasa berarti dia sedang apa? Berpuasa. Ya, karena dia menahan diri. Ya. Mungkin ya karena ada sebab. Ada orang dia menahan diri di dalam rumahnya, nggak keluar dari rumah. Ya. Dari pagi sampai sore nggak keluar rumah. Menahan dirinya di dalam rumah. Maka secara bahasa orang tersebut dikatakan sedang berpuasa. Karena makna asyam fil lugha, makna puasa di dalam bahasa artinya al-imsak, yakni menahan diri, anis syai', dari sesuatu apapun bentuknya. Ya. Sedangkan definisi asyam menurut istilah syariat, menurut syariat Islam, maka asyam artinya adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat ma'an niyyah min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syamsi. Makna puasa secara istilah syariat adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, ya, bercampur, ya, suami istri, dan pembatal-pembatal yang lain, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Saya ulang, definisi puasa secara istilah syariat adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum dan yang lainnya, dengan niat apa? Dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Nah, ini definisi puasa. Ya, secara istilah syariat. Maka tidak setiap orang yang menahan diri dari sesuatu dikatakan puasa secara syariat. Ya, ada orang menahan diri dari ngomong. Secara syariat puasa apa tidak? Tidak puasa. Ya. Meskipun dia menahan diri dari sesuatu. Ya, karena puasa dalam istilah syariat itu punya pengertian yang lebih khusus. Ya. Dari apa seseorang menahan diri dikatakan berpuasa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Dan syariat telah menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Ya. Kemudian bukan hanya sebatas menahan diri dari pembatal, tapi harus ada niat. Ya. Seseorang ketika dia menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, wajib menghadirkan niat untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat inilah yang menjadi pembeda antara satu aktivitas yang sifatnya adah, yakni duniawi, dengan aktivitas yang sifatnya ibadah ukhrawi. Ya.
dibedakan dengan niat. Sebagian orang dia tidak makan, tidak minum, tapi tujuannya bukan untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk meringankan berat badan. Ya, enggak makan, enggak minum. Maka ini bukan termasuk makna puasa secara istilah syariat. Makanya puasa itu ya wajib dibangun di atas niat. Niat apa? Niat taqarrub, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimulai dari terbit fajar shadiq atau masuknya waktu subuh sampai terbenam matahari atau masuknya waktu maghrib. Ini dimensi waktu ya orang berpuasa secara istilah syariat. Tapi poin yang kedua tentang rukun puasa. Ya, tentang rukun puasa. Dari definisi puasa tadi secara istilah syariat kita mengetahui bahwasannya puasa itu dibangun di atas dua rukun. Ya. Puasa itu dibangun di atas dua rukun. Yang pertama adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syams. Rukun yang pertama adalah menahan diri dari pembatal puasa dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Ini rukun yang pertama. Ya, dari rukun puasa. Al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Rukun puasa yang pertama adalah seseorang menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari waktu subuh sampai waktu maghrib, atau dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya. Dan rukun yang kedua adalah niat, an-niyah, ya. Yani niat dalam rangka bertaqarrub, dalam rangka mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dua rukun puasa. Yang pertama al-imsak, yang kedua an-niyah. Ya, yang pertama menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Kita tahan diri kita. Gak boleh kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, seperti makan, minum, kita tahan. Kita nggak makan, kita nggak minum. Yang menggauli istri, kita tahan selama kita puasa. Ya. Dalil dari rukun yang pertama, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 187. Ini dalil rukun yang pertama, yakni al-imsak. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, di sela-sela ayat puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Kata Allah Subhanahu wa taala, syahid dari ayat tersebut adalah firman Allah, wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah. Ya. Makan dan minumlah kalian. Ya, silakan kalian campuri istri kalian. Makan dan minumlah kalian, yakni di malam hari. Di malam hari. Ya. Sampai jelas bagi kalian antara perbedaan, ya, benang putih dari benang hitam. Maksudnya apa di sini? Maksudnya sampai terbit fajar shadiq. Ya. Sampai terang bagi kalian ya perbedaan antara malam dengan siang.
yakni sampai terbit fajar shadiq. Nah, ini batasan seseorang diperbolehkan untuk makan, minum dan mencampuri istri. Ya. Sampai terbit fajar, sampai masuk waktu subuh. Maka boleh kita makan dan boleh kita minum. Ya, boleh mencampuri istri. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kalau sudah terbit fajar, kata Allah, maka kemudian sempurnakan puasa kalian sampai masuk waktu apa? Malam. Dan masuknya waktu malam ditandai dengan apa? Terbenamnya matahari. Ya. Dengan terbenamnya matahari itu sudah masuk waktu malam. Ya, karena terbenamnya matahari adalah pertanda masuknya waktu malam. Dari sini para ulama mengambil istinbat hukum bahwasannya ya, rukun puasa adalah al-imsak, seseorang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbit fajar shadiq atau masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari atau masuk waktu maghrib. Ini rukun yang pertama. Ya. Adapun dalil yang kedua atau dalil dari rukun yang kedua. Rukun yang kedua apa tadi? Niat. Ya. Adapun dalil dari rukun yang kedua di antaranya adalah hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Hadis Umar bin Khattab yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, termasuk puasa. Puasa amalan apa bukan? Amalan. Ya, maka amalan itu tergantung pada niatnya, kata Nabi. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat yang telah dia niatkan. Ya, maka siapa yang puasa niatnya adalah imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang yang dia berpuasa ya semata-mata hanya untuk mencari kenikmatan duniawi, ya tujuannya hanya untuk perkara-perkara duniawiyah, maka tidak mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya dua rukun puasa. Yang pertama al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Yang kedua adalah an-niyah, ya, an-niyah. Tapi poin berikutnya kita bahas tentang hukum siyamu Ramadan. Hukum puasa Ramadan beserta dalilnya. Ya. Yang pertama, ya para ulama bersepakat bahwasannya siyamu Ramadan itu hukumnya wajib atas orang-orang yang beriman, ya, yang memenuhi syarat kewajiban puasa Ramadan. Insyaallah kita bahas nanti tentang syarat wajib puasa Ramadan. Kapan seseorang itu diwajibkan atasnya berpuasa Ramadan? Maka para ulama bersepakat bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib atas orang-orang beriman yang telah memenuhi syarat wajib puasa. Dan kewajiban puasa Ramadan ini berdasarkan dalil dari nas Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma'nya para ulama, kesepakatan para ulama. Ya. Adapun dalil dari nas Al-Quran di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala
di surat Al-Baqarah ayat 183. Insyaallah antum hafal semuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Yani puasa apa? Puasa Ramadan. Ya. Telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara dalil yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Ya, Allah menjelaskan bahwasanya puasa Ramadan kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, yakni kaum mukminin, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain dari nas Al-Qur'anul Karim tentang kewajiban puasa Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 185. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim sebagai hidayah bagi manusia, sebagai petunjuk bagi manusia, serta sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, dan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Qur'anul Karim, ya, secara sekaligus Allah turunkan di bulan Ramadan, secara khusus di malam Lailatul Qadar. Ya, Allah turunkan ke Baitul Izzah di langit dunia secara langsung, sebelum nantinya ya diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun lamanya. Ya, selama 23 tahun lamanya. Tapi Al-Quran turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah di langit dunia, ya, di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, yakni ke Baitul Izzah, ya, ke Baitul Izzah di langit dunia. Kami turunkan Al-Quran tersebut pada malam Lailatul Qadar yang ada di antara malam-malam Ramadan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Maka siapa di antara kalian yang hadir pada bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Ya. Dan kalau antum perhatikan kata falyasumhu, ya, ini bentuknya fi'il mudhari' yang bergandeng dengan lamul amr, ya, lam yang berfungsi sebagai perintah. Fal yasumhu, awalnya dari kata sama yasumu, ya, yasum itu fi'il mudhari', ketika bergandeng dengan lamul amr menjadi liyasumhu. Dan ini diantara bentuk perintah. Ya, di dalam kaidah usul fikih mengatakan bahwasanya al aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal perintah di dalam agama, di dalam nas Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan makna kewajiban, sampai datang dalil lain yang memalingkan kepada makna yang aslinya. Ya. Maka ini diantara dalil dari nas Al-Quranul Karim yang menjelaskan bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya apa? Hukumnya wajib, ya, bagi orang-orang yang beriman. Dalil yang lain dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
Yang menjelaskan kewajiban puasa Ramadan adalah hadis Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hadis Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma dalam hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Kata Nabi yang mulia, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Ya, Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama kata Nabi yang mulia, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pondasi yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah seorang utusan Allah. Wa iqamis salah, pondasi yang kedua adalah mendirikan salat. Salat apa maksudnya di sini? Salat 5 waktu. Ya, iqamis salah yakni salat 5 waktu. Ini pondasi Islam yang kedua. Yang ketiga kata Nabi yang mulia, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Ya, bagi orang yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Yang pertama, hartanya sampai nisab setara minimal 85 gram emas. Yang kedua, nisab itu bertahan sampai 1 tahun ke depan. Ya, ketika seorang muslim, seorang muslimah punya harta yang nilainya setara dengan 85 gram emas, ya, kemudian tidak berkurang dari nisabnya sampai 1 tahun ke depan, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebesar berapa? 2,5% dari total, ya, harta yang dia miliki. Ini rukunnya ketiga. Yang keempat kata Nabi yang mulia, wa saumi ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini rukun Islam yang keempat. Ya, berpuasa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan adalah satu kewajiban karena termasuk rukun. Ya, di antara rukun-rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim dan juga seorang muslimah. Rukun yang kelima kata Nabi yang mulia, wa hajji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang kelima adalah berhaji ke Baitullahil Haram bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk berangkat ke sana. Mampu secara fisik, mampu secara, ya, finansial, secara perbekalan. Ya. Maka ini 5 rukun Islam. Di antara dalil yang lain yang menjelaskan bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, ya, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Talha bin Ubaidillah. Hadis Talha bin Ubaidillah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Suatu ketika datang seorang laki-laki dari Arab Badui, ya, dari pedalaman, datang ke kota Madinah untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam." Wahai Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepada diriku dari ibadah puasa. Ya. Puasa apa yang Allah wajibkan atas diriku ya Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, syahrul Ramadhan. Wahai fulan, puasa yang Allah wajibkan atas engkau dan atas orang-orang beriman adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ya, puasa di bulan Ramadan. Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, hal alayya ghairuhu? Wahai Rasulullah, apakah masih ada puasa yang lain yang Allah wajibkan kepada diriku selain daripada puasa Ramadan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawablah, enggak ada. Ya, yang wajib enggak ada. Yang wajib hanyalah puasa Ramadan. Illa an tatawwa'a syai'an,
kecuali kalau engkau ingin berpuasa sunnah, maka ada puasa sunnah. Ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ya, 3 hari dalam sebulan, ada puasa Daud, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura dan yang lainnya. Tapi yang wajib kata Nabi hanyalah puasa Ramadan. Maka ini menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan hukumnya apa? Hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Demikian pula ijma' para ulama, ya, menyebutkan bahwasanya puasa Ramadan itu wajib. Maka dengan demikian kewajiban puasa Ramadan dibangun di atas 3 dalil yang paling besar di dalam syariat kita. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga konsensus para ulama, ijma' para ulama kaum muslimin menjelaskan bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Baik, poin berikutnya kita bahas para jamaah yang Allah muliakan tentang keutamaan puasa Ramadan dan hikmah disyariatkannya puasa Ramadan, ya, tentang keutamaan puasa Ramadan dan hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Yang pertama tentang keutamaan puasa Ramadan. Ya, sangat banyak keutamaan puasa Ramadan ini, ya. Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah apa yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri, siapa yang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar atas dasar keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia salat ikhlas karena Allah, karena meyakini Allah yang mensyariatkan qiyamul lail, bukan karena mencari pujian manusia, ya, bukan sebatas menginginkan perkara-perkara duniawiyah, maka akan diampuni darinya dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian kata Rasulullah, wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, dan barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar keimanannya karena mengharapkan ganjaran pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka di antara fadilah siyamu Ramadan, di antara keutamaan puasa Ramadan, jamaah yang Allah muliakan, puasa Ramadan Allah jadikan sebagai kafarah bagi dosa-dosa seorang hamba. Maka momentum Ramadan adalah momentum untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Momentum untuk mencari maghfirah Allah, pemaafan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara terbaik agar kita mendapatkan ampunan Allah dari dosa-dosa kita adalah berpuasa Ramadan lillahi taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa Ramadan Allah jadikan sebagai kafarah bagi dosa-dosa seorang hamba. Di antara fadilah puasa Ramadan, para jamaah yang Allah muliakan, ya, atau puasa secara umumnya, apa yang disebutkan dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bahwasanya puasa itu berfungsi sebagai junnah. Apa makna junnah jemaah? Perisai atau tameng, ya. Puasa itu berfungsi sebagai junnah bagi seorang hamba dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmizi dari hadis Muadz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu junnatun." Puasa itu perisai bagi seorang hamba. Di antara syarah atau penjelasan para ulama, makna as-shaumu junnah kata para ulama, di dunia puasa itu berfungsi sebagai perisai bagi seorang hamba dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ya berfungsi sebagai tameng bagi seorang hamba untuk menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perisai ya dari ajakan hawa nafsunya dan juga ajakan syaitan yang berusaha membawa seorang anak Adam kepada jalan keburukan. Maka bentengi diri kita, lindungi diri kita ya dari keburukan dosa dan maksiat dengan puasa. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisyam fa innahu lahu wijaun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, wahai pemuda-pemuda kaum muslimin, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan ya untuk memberikan nafkah, maka segera menikah. Ya, bayangkan jemaah, ini Nabi sampaikan 15 abad yang lalu. Ya, ketika fitnah syahwat, fitnah wanita tidak sebagaimana ya pada hari-hari kita seperti ini. Ya. Kata Nabi yang mulia, siapa di antara kalian para pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah baik lahir ataupun batin, ya, maka segera menikah. Karena menikah itu lebih menjaga pandangan seseorang dan lebih ya menjaga kehormatan seseorang. Lebih menjaga ya kehormatan seseorang, lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan seseorang. Namun barang siapa di antara kalian yang belum mampu untuk menikah, kata Nabi, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu tameng, puasa itu perisai, ya. Puasa itu benteng dari ajakan hawa nafsu dan bisikan syaitan yang berusaha membawa anak Adam kepada jalan-jalan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berpuasa adalah benteng di dunia dari perbuatan dosa dan maksiat, dan di hari kiamat berpuasa ya adalah benteng dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hikmah disyariatkannya ibadah puasa, para ulama kita menjelaskan ada beberapa hikmah ya yang bisa diambil dari ibadah puasa. Namun ada satu kaidah yang wajib kita yakini, ya. Baik kita tahu hikmah atau tidak, baik kita mengetahui hikmah di balik ibadah ataupun tidak, kita wajib meyakini bahwasannya semua syariat, semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti di sana ada kemaslahatannya, pasti di sana ada hikmahnya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan sesuatu kepada orang-orang beriman, wajib kita yakini di balik syariat tersebut pasti ada maslahat, baik maslahat dunyawiyah ataupun maslahat ukhrawiyah. Hanya saja terkadang kita tahu hikmah tersebut, terkadang kita nggak tahu. Ya, tapi kita punya kaidah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala di antara namanya Al-Hakim, zat yang maha hikmah, zat yang maha bijaksana. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya dengan satu perintah, melainkan di balik perintah tersebut ada kebaikan untuk mereka.
Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu ya untuk dikerjakan oleh hambanya, melainkan di balik larangan tersebut pasti ada mudarat, pasti ada kerusakan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin abath di dalam mensyariatkan. Tidak mungkin berbuat hal yang sia-sia tanpa hikmah. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menetapkan syariat, maka di sana pasti ada hikmah. Alimaha man alimaha, yang tahu dia tahu, jahilaha man jahilaha, yang enggak tahu dia enggak tahu. Ya. Sebagian orang tahu hikmahnya, sebagian enggak tahu hikmahnya. Tapi kita yakin sebagai orang-orang beriman bahwasanya semua ibadah yang Allah syariatkan kepada orang-orang beriman, maka di sana pasti ada nilai hikmah dan kemaslahatan. Maka di antara hikmah disyariatkannya puasa Ramadan, kata para ulama, yang pertama adalah sebagai tazkiyatun nafs wa tathiruha wa tanqiyatuha minal akhlaqir radhi'ah wal akhlaqir radhilah. Puasa itu ya berfungsi untuk mensucikan jiwa, membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran jiwa, ya, dari karakter-karakter yang rendah, yang hina, ya. Seperti memperturutkan hawa nafsu, ya. Demikian pula yakni temperamental, gampang marah, ya. Ini di antara hikmah puasa, agar seseorang mampu membersihkan jiwanya dari berbagai macam kotoran jiwa tersebut, dari akhlak-akhlak yang hina, ya, akhlak-akhlak yang rendah. Lianna as-sawma yudayyiqu majariya syaitan fi badanil insan. Karena puasa itu ya berfungsi menyempitkan ruang gerak syaitan dalam diri seorang hamba. Ya, puasa itu menyempitkan ruang gerak ya syaitan dalam jiwa seorang hamba. Ya, karena syaitan itu yakni mengalir dalam diri kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan aliran darah kita. Ya, sesuai dengan aliran darah seseorang. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Ali ibn al-Husain radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri minal insani majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu, kata Nabi, ya, yakni mengalir dalam diri manusia mengikuti aliran darahnya. Ya, mengikuti aliran darahnya. Maka ketika seseorang berpuasa, ya, berfungsi untuk menyempitkan, ya, ruang gerak syaitan di dalam tubuhnya. Ya. Maka ini adalah hikmah disyariatkannya ibadah puasa. Yang kedua di antara hikmahnya, kata para ulama, adalah tazhidun fid dunya wa syahawatiha wa targhibun fil akhirati wa na'imiha. Puasa itu mengajarkan seseorang zuhud terhadap dunia, ya, dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Puasa yang mengajarkan kita untuk bersikap zuhud dalam perkara-perkara dunia dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Dan ini, ya, gaya hidup yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya orang-orang beriman dalam kehidupan dunia yang dia prioritaskan bukan kehidupan dunia, ya,
Tapi yang kita utamakan adalah bagaimana mencari kehidupan akhirat. Karena dunia itu sifatnya sementara. Ya, kita hidup di dunia kalau pakai kaidah umum antara 60 sampai 70 tahun. Ya, ini batasan yakni kehidupan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara keumuman umat Nabi, ya, kita nggak bicara personal, kita nggak bicara individu, tapi kita bicara kaidah umum. Ya, maka umur umat Rasulullah sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan, baina sittina ila sab'in, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Ya, sangat sebentar, sangat sebentar kehidupan dunia ini. Sedangkan kehidupan akhirat sifatnya kekal dan abadi. Maka di antara konsekuensi kecerdasan seorang hamba adalah lebih mengutamakan sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang fana. Ini di antara bentuk, ya, yakni kecerdasan seorang hamba. Ketika dia mampu, yakni mendahulukan sesuatu yang sifatnya kekal dan abadi daripada kenikmatan yang sifatnya fana dan sementara. Ya. Maka puasa Ramadan mengajarkan kita zuhud terhadap kehidupan dunia dan syahwatnya, dan yakni mengajarkan kita untuk lebih mendahulukan kehidupan akhirat. Di antara dalilnya adalah ketika orang berpuasa, dia meninggalkan nikmat-nikmat yang hukum asalnya mubah. Allah ini bolehkan kepada dirinya. Ketika kita puasa, kita nggak makan, kita nggak minum, ya kita nggak mencampuri istri kita. Yang mana hukum asalnya hal-hal semacam ini, hukum asalnya apa? Hukum asalnya mubah. Ya. Kalau seandainya perkara-perkara yang mubah dari kenikmatan dunia bisa kita tinggalkan ketika kita berpuasa, apalagi hal-hal yang memang dari awal hukumnya apa? Haram, lebih layak untuk kita tinggalkan. Ya, maka jangan sampai ketika kita puasa kita bisa meninggalkan makan dan minum, tapi di saat yang bersamaan kita nggak bisa menjauhi perkara yang Allah haramkan. Ya, maka tidak ada makna bagi puasa seseorang ketika dia mampu meninggalkan hal-hal yang hukum asalnya mubah, kemudian tidak bisa meninggalkan hal-hal yang hukum asalnya haram, diharamkan oleh syariat. Ya, harusnya hal-hal yang haram lebih utama untuk kita tinggalkan. Ya, kalau perkara-perkara mubah bisa kita tinggalkan ketika kita puasa, kita nggak makan, kita nggak minum, ketika kita puasa kita bisa, maka harusnya kita lebih bisa meninggalkan ghibah, meninggalkan namimah, meninggalkan dusta, ya, berbohong, atau dosa-dosa yang lain, ya, yang memang dari awal hukumnya haram, bukan hanya mubah, tapi hukumnya haram. Ya, maka ketika kita berpuasa, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap zuhud terhadap kehidupan dunia. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Jangan, ya, menjadi orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Jadikan dunia sebagai wasilah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Ya. Bukan maknanya kita nggak boleh menikmati dunia. Silahkan, selama dari jalan yang halal, nggak ada masalah. Tapi kaidahnya kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, nikmati dunia, tapi jangan berlebihan. Karena orang itu kalau berlebihan, ya, maka dunia yang dia miliki pasti akan menjerumuskan dia kepada keburukan. Ya. Kemudian di antara hikmah disyariatkannya ibadah puasa, kata para ulama, adalah as-sawmu yab'atsu 'alal 'athfi 'alal masakin wasyu'uri bi'alamihim li'anna as-sa'ima yadhuqu alamal ju'i wal 'atash. Ibadah puasa mengajarkan kita untuk punya rasa empati, ya, rahmat, kasih sayang kepada orang-orang miskin. Puasa mengajarkan orang-orang beriman untuk punya rasa empati. Al-'atfu, ar-rahmah, ya, punya sifat lemah lembut, punya sifat kasih sayang kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kenapa?
Karena kita ketika berpuasa kita merasakan apa yang sehari-hari mereka rasakan. Ya. Kita mungkin merasa lapar dan dahaga ya, hanya ketika di bulan Ramadan. Selebihnya kita kenyang. Ya. Sedangkan sebagian saudara-saudara kita yang mereka merasakan apa yang kita rasakan ketika berpuasa sepanjang hari mereka, bukan hanya di bulan Ramadan. Ya. Maka dengan kita merasakan lapar, merasakan dahaga, kita tahu ya bagaimana yakni kesusahan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Ya, maka puasa ini membangkitkan kedermawanan ya di dalam jiwa orang-orang beriman. Makanya antara Ramadan ya, antara puasa dengan kedermawanan itu dua hal yang saling berkaitan di bulan yang mulia ini. Selain puasa Ramadan, di antara sunnah terbesar yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah al-jud wal karam. Sunnah kedermawanan, sunnah pemurah ya kepada manusia. Berderma, ya, membantu orang lain, bersedekah ya. Ini di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Maka ketika kita berpuasa, hendaknya kita berusaha untuk menjadi pihak yang dermawan. Ya, ketika kita tahu betapa beratnya lapar dan dahaga. Padahal kita puasa hanya ya kurang lebih 13 jam dalam sehari. Ya, tapi kita kepayahan, ya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang keseharian mereka seperti itu kondisinya, bukan hanya di bulan Ramadan. Ya. Maka orang-orang beriman ya memiliki sifat rahmat ya, kepada manusia, secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Rahmati yang ada di atas muka bumi, niscaya zat yang di atas langit akan menyayangi kalian. Ya, akan merahmati kalian. Poin berikutnya kita bahas sama yang Allah muliakan tentang syarat wajib puasa. Nah, ini syarat wajib puasa. Kapan seseorang dikatakan wajib berpuasa? Ketika dia memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama di antara syarat wajib puasa adalah al-islamu. Al-islam, yakni seseorang beragama Islam. Fala yajibu wa la yasihu siyamu minal kafir. Maka orang kafir ya, orang non muslim, orang yang tidak beragama Islam enggak wajib puasa. Ya. Kalaupun mereka ikut puasa Ramadan dengan kaum muslimin di bulan Ramadan, maka puasa mereka tidak sah. Ya. Kalau ada orang-orang non muslim ikut puasa Ramadan, sebagian ya non muslim ikut puasa Ramadan. Ya, kita tahu kita nggak tahu sebagian mereka ikut berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ketika sore hari nyari takjil, ikut nyari takjil. Ya. Ikut apa nyari takjil. Ya, ketika adzan maghrib ikut makan juga. Ya, ini seperti kaum muslimin. Ya. Tapi selama mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, selama mereka bukan seorang muslim, kalaupun ada orang non muslim yang berpuasa, maka secara syariat puasanya tidak sah. Ya. Karena di antara syarat sahnya puasa adalah al-Islam. Ya, yakni seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-54. Ketika Allah berbicara tentang amalan ya orang-orang kufar atau orang-orang munafikun yang mereka menampakkan Islam secara zahir tapi kufur secara batin. Ya. Di surat At-Taubah ayat yang ke-54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli."
Tidak ada yang menghalangi sedekah mereka, infak mereka, zakat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena kekufuran mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ketika ada orang berinfak, bersedekah dengan hartanya, ya, maka sedekah tersebut tidak akan bernilai pahala selama orang tersebut tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selama tidak meyakini kebenaran Islam, selama tidak meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah seorang utusan Allah, maka amalannya tidak bernilai kebaikan di atas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua syarat atau semua ibadah itu wajib dibangun di atas pondasi dua kalimat syahadat. Ya. Kalau seandainya sedekah yang bersifat bermanfaat bagi manusia tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ibadah puasa yang sifatnya adalah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekah yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ibadah puasa yang sifatnya ibadah mahdhah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang pertama di antara syarat wajib puasa adalah al-Islam. Maka tidak sah puasa orang-orang yang tidak beragama Islam ketika mereka berpuasa di bulan Ramadan. Syarat yang kedua di antara syarat wajib berpuasa adalah al-bulugh, masuk usia baligh. Maka anak-anak yang belum baligh mereka tidak wajib berpuasa, tidak terkena kewajiban puasa. Ya. Karena mereka belum mukallaf. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kata Nabi yang mulia, rufi'al qalamu an thalathatin. Pena, catatan, taklif itu diangkat dari 3 golongan manusia. Ya. Yang pertama anin naim hatta yastayqidh, wa anis sabiyyi hatta yablugh, wa anil majnuni hatta yafiq. Yang pertama dari orang yang tertidur sampai dia terjaga dari tidurnya. Yang kedua dari anak kecil sampai dia masuk usia baligh. Ya. Dan yang ketiga dari orang yang gila sampai dia sadar dari kegilaannya. Maka anak-anak kecil yang belum masuk usia baligh belum terkena kewajiban puasa Ramadan. Tapi ingat, kata para ulama, di antara sunnah bagi orang tua yang punya anak-anak kecil yang sudah mumayyiz, sudah mumayyiz, yani usia 7 tahun ke atas, meskipun mereka belum baligh tapi sudah diperintahkan, sudah diajak untuk ikut berpuasa semampu mereka. Kalau belum bisa sempurna sampai maghrib, semampu mereka. Ya, anak-anak kecil yang sudah mumayyiz, sudah 7 tahun ke atas diajak berpuasa. Ya, kalau hanya mampu sampai jam 10 pagi nggak ada masalah, sampai jam 10 pagi. Ya, kalau mampu sampai zuhur, terus dilatih. Ya, dengan tujuan ketika mereka sudah baligh maka mereka sudah punya kebiasaan baik. Tinggal mereka jalankan kebiasaan tersebut. Maka pembentukan karakter ini dimulai sedini mungkin. Ketika seorang anak sudah masuk usia tamyiz, dan usia tamyiz itu muqaddimah, pembukaan dari usia baligh. Sebelum seorang anak masuk usia baligh, imma dengan mimpi basah, atau dengan haid pada seorang wanita, maka sebelum masuk usia baligh, orang tua hendaknya berusaha untuk membentuk karakter seorang anak. Karakter ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperintahkan salat ketika sudah 7 tahun, diperintahkan puasa ketika sudah 7 tahun, diperintahkan dengan amal-amal kebaikan, dilarang dari hal-hal yang buruk,
dengan harapan dia terbiasa di atas kebaikan dan terbiasa meninggalkan keburukan. Meskipun secara hukum ya belum wajib untuk mereka berpuasa. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, di antara syarat wajib puasa adalah al-aqlu, akal yang berfungsi dengan baik. Ya, Islam baligh, kemudian akal yang berfungsi dengan baik. Fala yajibu siyamu 'alal majnun, maka orang yang gila tidak wajib puasa dan tidak sah puasanya orang gila ini, ya, karena dia bukan mukallaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi yang mulia dari hadis Aisyah yang kita baca tadi, rufi'al qalamu an thalathah, pena taklif diangkat dari 3 golongan manusia, di antaranya kata Nabi, wa 'anil majnun hatta yafiq, dari orang yang gila sampai dia sadar dari kegilaannya. Maka syarat yang ketiga adalah akal yang berfungsi dengan baik. Syarat yang keempat, di antara syarat wajib puasa adalah as-sihhatu, fisik yang sehat. Ya, fisik yang sehat. Faman kana maridhan la yutiqu siyama lam yajib alaihi, maka orang yang sakit, yang sakitnya memberatkan dia untuk berpuasa, maka tidak wajib berpuasa atas dirinya. Ya, tidak wajib berpuasa atas dirinya. Fa in zalal marad wajaba alaihi qada' ma aftarahu min ayyam, tapi kalau sudah sehat kembali, ya maka dia wajib untuk mengqada' hari yang dia tinggalkan tidak berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Ketika seseorang dia sakit, gak wajib puasa, ya, tidak wajib berpuasa. Tapi ketika dia sehat, maka dia wajib mengqadha sejumlah hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan yang dia tidak berpuasa ketika sakit. Tapi kalau ada orang sakit, meskipun dia sakit, berat baginya puasa, memaksakan tetap puasa, maka boleh, dan puasanya sah. Ya, puasanya sah. Ya, tapi yang terbaik seseorang dilihat kondisinya. Ya, kalau sakit yang memberatkan dia, maka jangan dipaksakan. Tapi kalau sakitnya ringan, ya tetap berpuasa. Ya. Wallahu a'lam. Maka syarat yang keempat di antara syarat wajib puasa adalah fisik yang sehat. Yang kelima di antara syarat wajib puasa adalah al-iqamah, dalam kondisi muqim, tidak sedang melakukan safar. Ya. Maka orang yang muqim wajib untuk berpuasa. Sedangkan seorang musafir boleh baginya untuk tidak berpuasa ketika dia dalam perjalanan safarnya. Ya. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridhan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Ya, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar, ya sedang melakukan perjalanan, kemudian tidak berpuasa, maka hendaknya dia mengganti di hari-hari yang lain ketika sudah keluar dari bulan Ramadan. Ya, maka seorang musafir nggak wajib puasa. Ya, tapi kalau ada seorang musafir yang memilih tetap berpuasa ketika dia safar, maka boleh dan sah puasa atas dirinya. Yang terakhir di antara syarat wajib puasa adalah al-khulu minal haidhi wan nifas, suci dari darah haid dan nifas. Dan ini untuk kaum wanita, ya, suci dari darah haid dan nifas. Maka seorang wanita yang mengalami haid dan nifas di bulan Ramadan, mereka tidak diwajibkan berpuasa Ramadan. Dan mereka tidak sah, ya, kalau seandainya berpuasa dalam kondisi haid atau dalam kondisi nifas, maka puasanya tidak sah. Karena haid dan nifas itu penghalang, ya, sebagaimana haid dan nifas menghalangi seorang wanita untuk sholat, ya, demikian pula puasa. Ya, haid dan nifas
menghalangi seorang wanita untuk berpuasa. Hanya saja yang membedakan antara salat dan puasa, kalau wanita haid dan nifas enggak salat, wajib qadha apa tidak? Enggak ada qadha salat. Ya, tapi puasa ada qadha puasa. Wanita haid yang enggak berpuasa, ya, setelah suci dari haidnya, maka dia wajib untuk mengqadha ya puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Sedangkan salat enggak ada qadha salat. Ya. Yang ada hanya qadha puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, poin berikutnya kita bahas, para jamaah yang Allah muliakan, terkait dengan adab-adab orang yang berpuasa. Ya. Adab-adab orang yang berpuasa, atau hal-hal yang disukai ketika seseorang berpuasa. Yang pertama di antara adab, ya, orang yang berpuasa adalah as-suhur, bersantap sahur. Ini sangat penting, ya, karena ini sunnah. Di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Kata Nabi yang mulia, bersantap sahurlah kalian. Ini kalau seseorang mau berpuasa, sebisa mungkin dia bangun malam untuk bersahur. Ya, kenapa? Karena di dalam makan sahur, di dalam santap sahur itu ada nilai keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab, kata para ulama, ketika seorang muslim, seorang muslimah ingin berpuasa di pagi hari, maka sebelum subuh diusahakan sebisa mungkin untuk bersantap sahur. Meskipun hanya mengkonsumsi sebutir kurma, meskipun hanya meneguk satu tegukan air, ya, jangan sampai kita tinggalkan sahur ini, ya, karena sahur itu mendatangkan keberkahan bagi orang-orang yang beriman. Maka jangan malas. Terkadang kita ini ya kalah sama malas, kalah sama ngantuk. Paksakan. Ya, kita cari keberkahan. Ya, di antara sumber keberkahan orang-orang beriman adalah bersantap sahur. Ya. Yang kedua di antara adab puasa adalah ta'khirus suhur, mengakhirkan makan sahur. Ya. Di antara adab puasa adalah mengakhirkan makan sahur, ya, sampai menjelang terbit fajar. Li hadits Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Zaid bin Thabit dalam hadis Bukhari dan Muslim, sahabat Zaid bin Thabit pernah berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam kami pernah bersantap sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qumna ila shalah. Kemudian, ya, selesai sahur kita langsung menuju untuk salat subuh. Ya. Selesai sahur kita langsung bergegas untuk salat subuh. Qultu kam kana qadra ma bainahuma. Zaid bin Thabit ditanya, ya, berapa jarak sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masuknya waktu subuh? Berapa jeda? Ya, berapa jarak antara waktu sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan masuknya waktu salat subuh? Ya. Kata Zaid bin Thabit, qala 50 ayah, yakni kadar orang membaca 50 ayat Al-Quranul Karim. Itulah waktu sahurnya Nabi dengan masuknya waktu subuh. Ya, yakni sekiraan orang membaca ayat Al-Quran yang sedang, gak terlalu panjang, gak terlalu pendek, ayat yang sedang dengan bacaan yang sedang
dibaca ya sekitar 50 ayat. Ya. Kalau kita katakan jamaah, satu ayat itu setengah menit, ya setengah menit. Ini sudah cukup lama ini, setengah menit. Kalau kita kira-kirakan satu ayat setengah menit, berarti 50 ayat butuh berapa menit? Sekitar 25 menit. Ya. Maka kurang lebih seperti itu. Ya, jarak sahur dengan masuk waktu apa? Subuh. Ya. Kurang lebih setengah jam atau 25 menit atau 20 menit. Ini yang terbaik. Ya. Jarak santap sahurnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan waktu salat subuh. Ini sangat pendek. Ya, sangat pendek. Ya. Enggak terlalu malam. Jam 1 sudah disuruh sahur. Jam 2 sudah disuruh sahur. Ya boleh, jam 1 sahur boleh, jam 2 boleh. Tapi kalau kita cari yang terbaik, cari yang afdal sesuai dengan praktek sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mendekati waktu subuh. Ya, mendekati waktu subuh. Dan di antara hikmahnya kata para ulama, ya, sahur sebagaimana yang Nabi contohkan ini lebih menguatkan fisik ya seorang hamba ketika dia berpuasa. Ya. Bayangkan antum kalau sahurnya jam 12 malam. Ya, jam 10 pagi sudah apa? Sudah lemes. Ya sudah kebakar sama tidur, ya sudah kebakar sama aktivitas. Akhirnya jam 10 pagi sudah lemes. Jam 12 ya sudah enggak bertenaga. Ya. Tapi kalau kita mempraktekkan sahurnya Nabi alaihi salatu wasallam, insyaallah sampai sore kita kuat. Ya. Sampai sore kita kuat. Maka ini di antara adab ketika seseorang berpuasa, ya, sebisa mungkin dia mengakhirkan waktu sahurnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab yang ketiga di antara adab orang yang berpuasa, para jamaah yang Allah muliakan, adalah ta'jilul fitri. Ta'jil al-fitri, yakni menyegerakan berbuka puasa. Ya. Menyegerakan berbuka puasa di awal waktu. Ketika sudah terbenam matahari, sudah masuk waktu maghrib, segera ya kita batalkan puasa kita. Ini di antara sunnah, ya. Sesuatu yang disukai bagi orang yang sedang berpuasa. Berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu wa arda. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia yakni kaum muslimin, ya, umat beliau, manusia senantiasa di atas kebaikan kata Nabi selama mereka menyegerakan berbuka puasa mereka, tidak menunda-nunda buka puasa. Kaum muslimin senantiasa di atas kebaikan, diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka menyegerakan berbuka puasa mereka. Maka di antara sunnah, ya, ketika kita berpuasa, ketika sudah terbenam matahari, ketika sudah masuk waktu maghrib, maka jangan ditunda, segera kita berbuka puasa. Ya. Yang keempat di antara sunnah atau adab bagi orang yang berpuasa adalah al-iftaru ala rutabatin, mengawali buka puasa dengan rutab. Rutab itu kurma muda, ya, yang warnanya agak kekuningan, itu namanya rutab, ya, kurma basah, ya. Kalau ada rutab di rumah, awal dengan rutab. Fa illam yajid fatamaratin, ya, kalau tidak ada rutab maka dengan tamr, ya, tamr itu kurma kering, ya. Biasanya kalau yang dijual, ya, di negeri kita ini rata-rata itu tamr, ya. Kebanyakan yang dijual di toko, di pasar itu tamr, ya, bukan rutab. Rutab itu jarang, kecuali seseorang baru pulang dari umrah, dia bawa dari sana, ya, bawa rutab ke sini. Ya, tapi rata-rata yang dijual yang sudah di packing, itu rata-rata tamr. Kalau nggak ada rutab maka tamr dengan kurma kering.
Fa illam yajid fa'ala jur'atin min ma'in. Kalau enggak ada rutab, enggak ada tamar, ya, maka awali dengan meneguk air putih. Ah, ini sunnah. Ya. Kalau kita punya rutab, dahulukan rutab. Kalau kita hanya punya tamar, dahulukan tamar. Kalau enggak ada rutab, enggak ada tamar, minimal dahulukan dengan air putih. Ya. Antum takjil, ya. Menunya lengkap. Ada kurma, ada bakwan, ada mendoan, ada tahu isi, ada kolak, ada bubur sumsum, ada es kelapa. Kira-kira yang dipilih pertama apa jamaah? Jujur ya, gorengan. Ya, sepakat ya? Ya, karena syahwat gorengan itu lebih besar daripada apa? Kurma. Ya. Ya, kita rutab ada, tamar ada, air putih ada. Tapi kenapa kita mulai dengan gorengan? Ya. Padahal ini kesempatan mendapatkan sunnah Nabi SAW. Ya, kita bukannya nggak boleh kita makan gorengan, boleh. Tapi antum jangan sia-siakan sunnah. Ya. Selagi kita bisa mengamalkan sunnah, meskipun satu butir kita makan kurma dulu. Ya. Setelah kurma baru boleh yang lain. Ya. Boleh gorengan, boleh yang lain, silakan. Tapi selagi kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah, maka jangan menyia-nyiakan amalan sunnah. Ya. Agar hidup kita berkah. Ya. Karena dengan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya insyaallah ya hidup kita akan lebih berkah. Ya. Maka kalau antum masih punya kurma dulu. Ya, kalau nggak ada kurma, nggak ada rutab, ada air putih dulu, baru yang lain. Ya, baru yang lain. Ya, tapi memang ya, yakni terkadang kita ini kalah sama syahwat kita terhadap gorengan. Ya. Di bulan Ramadan rata-rata penjual yang paling ramai, yang ngantrinya itu penjual apa? Penjual gorengan. Ya, di mana-mana apa? Penjual gorengan. Nah, itu paling apa? Paling ramai. Ala kulli ini sunnah. Ya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardha. Dalam hadis Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftir ala rutabat qabla an yusalli. Dahulu Rasulullah beliau senantiasa mengawali buka puasa dengan beberapa butir rutab sebelum beliau salat maghrib. Yang Nabi awali adalah berbuka puasa dengan rutab. Ya, sebelum salat maghrib. Fa illam takun rutabatin fa'ala tamaratin. Kalau Nabi enggak punya rutab, maka Nabi awali buka puasanya dengan tamar, dengan beberapa butir kurma. Fa illam takun hasawatin min ma'in. Kalau Nabi enggak punya rutab, enggak punya tamar, maka Nabi awali buka puasanya dengan meneguk air. Ya, air putih. Ya. Kata penulis, fa illam yajid syai'an nawal fitra biqalbihi wa yakfihi dzalik. Kalau seseorang dalam kondisi tidak mendapati sesuatu untuk berbuka, hatta air putih dia enggak punya. Ya, kurma enggak ada, rutab enggak ada, hatta air putih dia enggak ada. Ya, tapi dia berpuasa. Ya, maka kata para ulama, dia batalkan puasanya minimal dengan niat. Ya. Ya mungkin ini hal yang enggak kebayang sama kita. Ya, orang sampai enggak ada makanan, sampai enggak ada minuman. Karena kita biasa dengan makanan dan minuman. Tapi sebagian orang terkadang memang enggak ada makanan, hatta air dia enggak punya. Ketika seorang muslim dia dalam kondisi berpuasa, kemudian sudah masuk waktu maghrib tidak mendapatkan sesuatu untuk membatalkan puasanya, enggak ada makan, enggak ada minuman, maka minimal dia batalkan puasanya dengan niat. Ya. Dengan niat untuk membatalkan puasa. Cukup. Ya. Puasanya batal. Wallahu a'lam. Kemudian ya di antara adab bagi orang yang berpuasa yang kelima adalah memperbanyak doa. Ketika berbuka puasa,
dan ketika dia sedang berpuasa. Memperbanyak doa, ya, di tengah puasa kita dan ketika kita berbuka puasa. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan manusia yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah. Ada 3 golongan manusia yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka minta, pasti Allah ijabah apa yang mereka minta. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaim hatta yuftir. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka dari puasanya. Yang kedua, wal imamul adil, seorang pemimpin yang adil, yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Wal mazlum, yang ketiga, orang yang terzalimi. Ya. Orang yang berpuasa, pemimpin yang adil, orang yang terzalimi. Ini 3 golongan manusia yang kalau seandainya mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ijabah apa yang mereka minta. Yang keenam, di antara adab berpuasa atau adab orang yang berpuasa adalah al-iktsaru minas shadaqah wa tilawatil Qur'an wa taftiris shaimin. Memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawah Al-Quran, dan berusaha untuk memberi makanan untuk berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Memperbanyak sedekah, tilawatul Quran, dan memberi makan kepada orang yang berpuasa ketika mereka berbuka puasa. Dan amal-amal kebaikan yang lain secara umum berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kata Ibnu Abbas, Nabi yang mulia adalah sosok manusia yang sangat dermawan dengan apa yang beliau miliki, ya. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Semakin bertambah kedermawanan Nabi ketika masuk bulan Ramadan, ketika bertemu dengan malaikat Jibril, dan Jibril di bulan Ramadan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam-malam Ramadan, fayudarisuhul Quran, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihi salam. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad bil khairi minar rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan malaikat Jibril, beliau lebih kencang kedermawanannya daripada angin yang berhembus. Ya, maka di antara sunnah Ramadan adalah sunnah kedermawanan. Selain kita berpuasa, maka hendaknya kita berusaha untuk menjadi sosok pribadi yang dermawan. Ya, karena ini di antara hikmah ibadah puasa Ramadan, agar kita punya empati kepada orang-orang miskin, ya, orang-orang fakir, dan kita berupaya untuk membahagiakan mereka dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Yang ketujuh, di antara sunnah atau adab bagi orang berpuasa adalah bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan salat malam. Di sepanjang malam-malam Ramadan, secara khusus di 10 malam terakhir Ramadan, hendaknya kita, ya, memaksimalkan qiyamul lail, ya, salat malam,
di bulan yang mulia tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi yang mulia, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam Ramadan, siapa yang salat malam di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan ganjaran pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir, maka Nabi mengencangkan kain beliau, mengencangkan ikat pinggang beliau. Ini kinayah untuk kesungguhan Nabi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menghidupkan malam-malam harinya dengan beribadah, dan Nabi pun membangunkan anggota keluarganya di 10 malam terakhir Ramadan. Maka disunahkan bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malam Ramadan, secara khusus di 10 malam terakhir Ramadan. Yang terakhir, poin yang ke-8 yang bisa kita bahas, di antara hal yang disunahkan di bulan Ramadan adalah melakukan umrah, mengerjakan ibadah umrah. Karena umrah di bulan Ramadan itu berbeda dengan umrah di bulan-bulan yang lainnya. Fadilahnya, pahalanya sangat besar. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Kata Nabi yang mulia, berumrah di bulan Ramadan itu pahalanya sebanding dengan pahala ibadah haji. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya menyamai ibadah haji bersama dengan diriku. Maka antum yang punya kelapangan rezeki bisa berangkat umrah di bulan Ramadan, maka ini satu kebaikan. Karena pahala umrah di bulan Ramadan sama dengan pahala ibadah haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini jamaah yang bisa kita bahas di kesempatan pagi sampai menjelang siang hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kita beri kesempatan 1-2 pertanyaan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi yang kita bahas di kesempatan hari ini. Saya nggak bisa bahas semuanya karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan yang sedikit bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab.